Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A.R. Pratiwi Hasanuddin. Saya adalah dosen dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pandrita Husada. Untuk bidang ilmu saya adalah ilmu biomedik. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan pendekatan pengajaran yang saya gunakan, yaitu metode DIA yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama delivery, interaction, dan assessment. Dalam sesi ini saya juga akan membahas salah satu mata kuliah saya, yaitu Histoteknologi, sebuah mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang diberikan pada semester ketiga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep histoteknologi. Yang kedua, mahasiswa menguraikan sistem administrasi laboratorium patologi anatomi. Yang ketiga, mahasiswa menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium patologi anatomi. Yang keempat, mahasiswa mengaplikasikan pembuatan sediaan histologi. Yang kelima, mahasiswa mengingat instrumen yang digunakan dalam pembuatan sediaan histologi. Yang keenam, mahasiswa mengingat teknik dekalsifikasi. Yang ketujuh, mahasiswa memahami pembuatan sediaan histologi. Yang kedelapan, mahasiswa memahami prosedur pewarnaan sitohistologi. Yang kesembilan, mahasiswa memahami pembuatan sediaan ulas dan rentan. Yang ke-10, mahasiswa mengaplikasikan prosedur teknik pewarnaan imunohistokimia. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep sitohistoteknologi mengenai sel dan jaringan tubuh manusia dan melakukan isolasi serta pewarnaan sel dan jaringan untuk menegakkan diagnosis penyakit. Materi pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, sitohistoteknologi sebagai konsep dasar sel dan jaringan, kemudian administrasi laboratorium patologi anatomi, yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium patologi anatomi, yang keempat, teknik pembuatan sediaan histologi dan prosedur, yang kelima, teknik pembuatan sediaan sitologi dan prosedurnya, yang keenam, mikroskopi teknik, yang ketujuh, mikrotomi, yang kedelapan, dekalsifikasi khusus untuk jaringan tulang, yang kesembilan, teknik pewarnaan sitohistologi, yang ke-10, teknik pewarnaan IHC. Sistem pembelajaran dan materi yang saya terapkan selama 1 semester dirancang untuk membangun keterlibatan aktif mahasiswa sejak awal. Pada pertemuan pertama, saya memulai dengan sesi perkenalan untuk menciptakan suasana yang akrab antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, saya membuka ruang diskusi yang terbuka mengenai segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Kemudian, melalui diskusi tersebut, saya tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan motivasi agar mahasiswa lebih fokus, giat, dan serius dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, saya menyampaikan dan membahas kontrak perkuliahan sebagai bentuk kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa mengenai jalannya proses pembelajaran. Kemudian kontrak ini mencakup penjelasan mengenai modul perkuliahan sehingga mahasiswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai rencana dan pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait konsep teori kepribadian melalui asesmen. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan sitohistoteknologi yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Sebagai bagian dari strategi delivery dalam penyampaian materi kepada mahasiswa, saya menggunakan berbagai sumber pembelajaran yang relevan dan terkini. Selain mengacu pada buku teks sebagai rujukan utama, saya juga memanfaatkan referensi tambahan seperti jurnal ilmiah, artikel terbaru, serta sumber-sumber aktual lainnya yang mendukung pemahaman mahasiswa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sitohistoteknologi. Penggunaan sumber yang beragam ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori dasar, tetapi juga mampu mengikuti isu-isu dan temuan terbaru yang relevan dengan mata kuliah ini. Selain itu, di awal setiap pertemuan, saya juga melakukan sesi review atau peninjauan ulang materi sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mengingat kembali pembelajaran yang telah dipelajari, serta menjadi jembatan untuk mengaitkan dengan topik atau materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dengan demikian, alur pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan berkesinambungan. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan beberapa platform untuk mendukung interaksi dengan mahasiswa seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan Edlink. Zoom dan Google Meet digunakan untuk pertemuan daring sekaligus diskusi langsung, sedangkan Edlink dimanfaatkan untuk berbagi materi, pengumpulan tugas, dan forum diskusi. Kombinasi dari berbagai media ini membantu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.
Strategi yang kedua saya gunakan adalah case method dan collaborative learning dengan menyajikan studi kasus terkait kepribadian individu secara berkelompok serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan. Tujuannya untuk meningkatkan semangat dan motivasi mahasiswa dalam memahami materi. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu untuk tugas sebesar 20%, hasil proyek sebesar 35%, ujian tengah semester sebesar 10%, aktivitas partisipatif sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 20%. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan proses pengajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah psikohistoteknologi. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mulai pertemuan hari ini dengan topik pematangan jaringan. Siapkan semangat kalian, catatan, dan jangan lupa rasa ingin tahu kalian. Ini mari kita kilas balik materi sebelumnya, yaitu materi penerapan K3 di laboratorium patologi anatomi. Apa tujuan utama dari penerapan K3 di lab patologi anatomi? Jadi Bu, tujuan utama penerapan K3 di laboratorium patologi untuk melindungi diri petugas laboratorium dari bahan berbahaya seperti zat kimia dan risiko lainnya. Ya, betul sekali. Jawabannya sudah betul. Itu untuk melindungi diri kita dari bahan-bahan yang berbahaya yang ada di lab patologi anatomi. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan kalau ada tumpahan seperti formalin di atas meja kerja kita? Ada yang tahu? Hai Bu. Ya, silakan. Jika terjadi tumpahan formalin di area meja kerja, kita harus segera membersihkan area itu menggunakan APD, netralkan dan serap tumpahan, lalu bersihkan area dan buang limbah sesuai dengan prosedur. Oke. Kalau kita lihat pada PowerPoint di atas ya, ada gambar ini ada menunjukkan gambar kasus kanker di seluruh dunia pada tahun 2018. Di sini mengatakan bahwa jumlah kasus dan kematian akibat kanker sampai dengan tahun 2018 sebesar 18,1 juta kasus dan 9,6 juta kematian di tahun 2018. Adapun dari data yang diambil di seluruh dunia, benua Asia itu menduduki peringkat pertama untuk angka kejadian kasus kanker ya di seluruh dunia itu sebesar 8.751.000 angka kejadian. Jadi dia memiliki kontribusi terbesar terhadap kasus kanker menurut data Pusdatin Kemkes Republik Indonesia pada tahun 2019. Nah, berikut gambar kasus baru kanker dan kematian akibat kanker terbanyak di seluruh dunia. Di sini ada angka kejadian dan ada angka kematian. Untuk angka kejadian yang paling tinggi itu kanker paru-paru sebesar 11,6%. Nah, untuk angka kematian sama halnya dengan angka kejadian, dia menduduki peringkat pertama 18,4%. Ini menurut data Globokan pada tahun 2018. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri pada tahun 2013 sampai 2018 angka kejadian atau prevalensi kanker itu digambarkan per mil. Dilihat dari beberapa provinsi yang memiliki angka kejadian yang paling tinggi itu adalah daerah istimewa Yogyakarta dari tahun 2013 sampai 2018. Nah, terjadi peningkatan prevalensi dari 1,4 per mil menjadi 1,49 per mil menurut data Pusdatin Kemkes RI tahun 2018. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemeriksaan untuk menunjang diagnosis kanker guna menekan angka kematian akibat kanker. Nah, salah satunya adalah dengan proses pematangan jaringan tadi. Apa sih sebenarnya proses pematangan jaringan atau processing jaringan? Processing jaringan adalah sebuah rangkaian proses untuk memasukkan parafin ke dalam jaringan. Jadi, bayangkan ada jaringan,
jaringan tersebut nanti akan dimasukkan parafin agar mudah dipotong seperti itu. Nah, prinsipnya dapat kalian baca di atas. Pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fixatif yang ada di dalam jaringan, kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Nah, di dalam histologi rutin, parafin adalah media paling sering digunakan untuk menanam jaringan. Air di dalam jaringan tidak bisa dilakukan langsung digantikan oleh parafin ya. Jadi harus dulu ada beberapa proses untuk sampai ke tahap pemasukan parafin, yaitu prosesnya proses dehidrasi, clearing, dan impregnasi. Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan jaringan. Yang pertama ada agitasi. Agitasi di sini adalah suatu dorongan yang terjadi ketika dua larutan yang berbeda jenis maupun konsentrasi dijadikan satu. Jadi ada dua larutan, nanti mereka saling dorong-mendorong untuk menjadikan satu ya, menjadi satu konsentrasi. Dengan adanya agitasi, maka akan terjadi peningkatan aliran larutan di sekitar jaringan. Nah, itulah tadi yang air digantikan dengan parafin seperti itu. Nah, faktor yang kedua itu adalah suhu. Suhu merupakan faktor lingkungan yang berhubungan dengan kecepatan proses perpindahan cairan. Jadi kalau semakin tinggi suhu, maka semakin cepat proses pematangan jaringan. Selanjutnya viskositas. Viskositas adalah sifat ketahanan terhadap aliran dari suatu fluida. Di sini semakin rendah kekentalan suatu serat, maka semakin besar juga pergerakan dari zat alir tersebut. Untuk faktor yang keenam adalah faktor vakum. Vakum adalah kondisi di mana tekanan di dalam suatu alat pematangan jaringan dibuat dengan kondisi yang tertinggi. Dengan tekanan yang tinggi diharapkan akan meningkatkan laju perpindahan cairan dengan cairan yang satu ya dengan cairan yang lainnya, sehingga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pematangan jaringan. Nah, selanjutnya faktor berikutnya adalah jenis jaringan. Jadi ini adalah salah satu faktor yang paling menentukan. Jenis jaringan yang diproses dapat juga mempengaruhi proses pematangan jaringan, di mana jenis jaringan ditentukan juga oleh jenis sel yang disusunnya. Contohnya saja, jaringan yang mengandung banyak air, mata, hepar, ginjal. Kemudian jaringan yang sedikit mengandung air, tulang. Jaringan yang mengandung lemak, jaringan mame. Jadi jaringan yang lunak, semakin lunak jaringan maka semakin susah untuk dipotong. Nah, selanjutnya adalah ukuran jaringan. Semakin besar ukurannya maka semakin susah untuk dilakukan pemotongan jaringan. Jadi ukuran di sini sangat menentukan. Ukuran, kerapatan, dan ketebalan jaringan menentukan kecepatan penetrasi larutan pada proses pematangan jaringan. Nah, tahap-tahap pematangan jaringan. Sebelum sampai ke infiltrasi yang tadi untuk memasukkan parafin, tentunya ada proses-proses di depan terdahulu ya. Yang pertama adalah pemotongan tadi. Misalnya ada salah satu jaringan yang terkena tumor atau kanker, itu dilakukan biopsi. Biopsi artinya pemotongan di sini ya. Kemudian dilakukan fiksasi. Selanjutnya dehidrasi, clearing, dan infiltrasi. Untuk prosesnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, yang pertama tadi, sebelumnya kita mencocokkan jaringan dengan keterangan pada formulir. Misalnya saja ada tumor yang masuk oleh nyonya B. Nah, nyonya B ini kita harus tentukan dulu mencocokkan jaringan dengan keterangan pada formulir. Jangan sampai tertukar dengan yang lain. Misalnya nyonya B itu sudah dikatakan stadium 2, sementara nyonya A masih tumor jinak seperti itu. Jangan sampai keterangannya di situ berbeda. Oke? Nah, itu sangat fatal karena bisa saja si nyonya B ini berharap bahwa dia akan sembuh seperti itu. Nah, contohnya ya, spesimen quality control. Di sini ada spesimen atas nama Mickey Mouse. Nah, dia didiagnosa polip. Terus nomor
nomor RM-nya, dan tanggal diambil jaringannya. Kemudian ada juga dokter yang memeriksanya. Selanjutnya setelah dicocokkan tadi jaringannya, kemudian diidentifikasi dan dilakukan dokumentasi jaringan. Berapa panjang kali lebarnya jaringan tersebut, kemudian dilakukan penimbangan, kemudian jumlah potongan jaringan yang diterima. Ya. Kemudian selanjutnya pemotongan jaringan. Di pemotongan jaringan ini, jaringan dipotong lalu dimasukkan ke dalam kaset. Ini kasetnya seperti ini ya. Pilih jaringan yang representatif, jangan asal-asalan. Jadi representatif itu adalah yang mewakili keseluruhan jaringan. Jadi diambil sepotong kecil seperti itu, kemudian dimasukkan ke dalam kaset. Potong sesuai dengan ukuran kaset, jangan terlalu besar tentunya. Nah, setelah proses-proses yang tadi mencocokkan, kemudian identifikasi dan dokumentasi, selanjutnya pemasukan dalam kaset, lalu dilakukan fiksasi menggunakan NBF 10%. Nah, proses fiksasi seperti berikut. Intinya adalah dia mempertahankan jaringan agar jaringan tetap mendekati kondisi seperti pada saat masih hidup. Ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah merendam jaringan di larutan fiksatif. Jadi volumenya itu minimal 5 kali besar jaringan. Jadi kalau misalnya jaringannya tingginya 5 cm, berarti dikali 5 besar jaringan tersebut. Pokoknya harus terendam ya. Pada prinsipnya larutan fiksatif harus merendam jaringan tersebut. Kemudian masukkan sesegera mungkin jaringan segar ke dalam larutan fiksatif, kurang dari 30 menit. Kemudian jaringan difiksasi sempurna kurang lebih 24 jam. Jadi jaringan dimasukkan ke dalam NBF 10% tadi, didiamkan selama seharian, selama 24 jam. Nah, jaringan dan larutan fiksatif harus dalam kontainer yang dapat ditutup rapat dan tidak mudah bocor. Jadi tidak boleh ada udara-udara yang masuknya. Harus kita betul-betul memastikan bahwa jaringan tersebut direndam dan tertutup rapat. Nah, untuk larutan fiksatif yang biasanya digunakan selain NBF itu ini ada baper formalin ini tadi yang NBF tadi 10%. Kelebihannya jaringan terawetkan oleh cross linkage yang terbentuk pada protein, tidak banyak mengganggu struktur protein sehingga antigenitasnya tidak hilang. Kemudian merupakan cairan pengawet umum, pH mendekati netral. Untuk kekurangannya, jaringan yang difiksasi dengan cara direndam memerlukan waktu kurang lebih 24 jam. Jadi intinya menggunakan NBF ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Selanjutnya, glutaraldehid. Kelebihannya memberikan gambaran morfologi jaringan yang mendekati gambaran saat hidup. Penetrasi lambat tetapi memberi rincian sitoplasma dan nukleus baik untuk mikroskopi elektron. Kekurangannya di sini merusak enzim dan antigenitas protein. Nah, selanjutnya setelah fiksasi, kan tadi sudah mencocokkan identitas, kemudian identifikasi, dokumentasi, selanjutnya pemasukan dalam kaset, kemudian fiksasi, selanjutnya dehidrasi. Nah, dehidrasi di sini prinsipnya adalah air dan cairan fiksatif tadi dikeluarkan dari dalam jaringan dengan menggunakan larutan alkohol dan aseton. Kan tadi misalnya mata ya, diambil jaringan, kemudian dikeluarkan airnya menggunakan NBF tadi yang fiksatif. Setelah itu dimasukkan lagi dehidrasi menggunakan apa tadi? Alkohol. Menggunakan alkohol ya, alkohol bertingkat untuk mengeluarkan NBF tadi cairan fiksatif seperti itu. Jadi proses untuk pematangan jaringan itu bisa dibilang membutuhkan waktu yang lama. Tujuan dehidrasi untuk menarik atau menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan dan menggantikan air tersebut dengan alkohol. Selanjutnya mencuci dan memperkokoh jaringan yang keras dan rapuh.
molekul air yang digunakan pada tahapan fiksatif dapat mengganggu tahapan selanjutnya dari proses pembuatan preparat. Syarat larutan cairan dehidrasi: dapat menarik air dari dalam jaringan, dapat bercampur dengan clearing agent. Jadi harus dapat berikatan dengan larutan selanjutnya. Selain dia dapat menarik air dan cairan sebelumnya, dia juga harus dapat mengikat larutan selanjutnya. Contoh-contoh cairan dehidrasi ada etanol, ada aseton, ada metanol, kemudian ada isopropil alkohol, butil alkohol, alkohol terdenaturasi. Tapi biasanya kita menggunakan alkohol bertingkat, 70, 80, 90. Nah, berikut prosedur dehidrasi yang biasa digunakan. Seperti tadi Ibu yang katakan, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 90%, 96, 100. Jadi semua ada durasi waktunya. Jadi bekerja di laboratorium patologi anatomi itu membutuhkan waktu yang lama deh, karena berikut alkohol 70% saja membutuhkan 2 jam. Jadi jaringan yang sudah direndam tadi NBF selama 24 jam dimasukkan ke dalam alkohol 70% selama 2 jam, selanjutnya 80% 2 jam, 90% 2 jam, 96% 2 jam, alkohol 100% 2 jam, dan alkohol 100% lagi 2 jam. Seperti itu. Jadi tidak boleh ini dengan 2 wadah yang berbeda ya. Bukan satu wadah diakumulasi menjadi 4 jam. Seperti itu. Makanya jika ada keluarga tak misalnya yang membutuhkan hasil diagnosis kanker, itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa dibaca hasilnya. Jangan tergesa-gesa. Nah, dehidrasi berlebihan dapat menyebabkan jaringan menjadi keras, rapuh, dan kusut. Dehidrasi yang tidak sempurna akan mengganggu penetrasi reagen pembening ke dalam jaringan sehingga spesimennya lunak dan tidak bisa dilakukan proses infiltrasi. Jadi di sini prosesnya serba salah ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan durasi yang ditentukan, maka akan menjadi keras jaringannya. Justru kalau misalnya dia tidak sempurna, maka jaringannya tidak bisa mengikat reagen pembening yang clearing tadi. Maksudnya ke tahap selanjutnya, tidak bisa mengikat larutan tahap selanjutnya atau clearing. Nah, selanjutnya setelah dehidrasi dilakukan clearing dengan menggunakan silen. Nah, prinsip dari silen, maksud saya clearing menggunakan larutan silen, alkohol atau aseton di dalam jaringan digantikan oleh larutan silol atau benzol atau pertamax. Seperti itu. Di sini ada catatan tambahannya. Clearing yang terlalu lama dapat menyebabkan jaringan menjadi rapuh. Oleh karena itu harus dilakukan pemantauan terhadap waktu saat berlangsungnya proses clearing. Jadi betul-betul kita harus tetap waspada terhadap waktu. Nah, tujuan clearing seperti itu tadi, mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan larutan yang dapat berikatan dengan larutan selanjutnya. Nah, berikut larutan-larutan yang biasa digunakan. Ada silol, toluen, kloroform, dan lain sebagainya. Nah, prosedur clearing. Ya. Di sini kaset tisu yang berisi jaringan yang telah terdehidrasi ke dalam larutan clearing 1 didiamkan selama 1 jam. Selanjutnya dipindahkan lagi kaset tersebut ke dalam larutan clearing 2 selama 1,5 jam. Setelah itu dimasukkan lagi ke larutan ketiga selama 1,5 jam. Jadi kira-kira sampai tahap ini ada berapa jam yang dibutuhkan untuk melakukan proses pemadaman jaringan? Jadi lama ya? Ya. Nah, oke, baik, itulah tadi materi kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada soal kasus, soal tambahan buat kalian. Baiknya dibagi kelompok ya, bagi 2 kelompok saja untuk menjawab pertanyaan di atas. Silakan deh dibagi kelompoknya. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan di atas, Bu? Kelompok 1 dulu. Mau jawab pertanyaan yang mana? Yang nomor 1, Bu.
yang jelaskan mengapa jaringan menjadi rapuh dan rusak setelah pematangan. Baik, saya akan menjelaskan dari pertanyaan di atas. Tentu saja, dehidrasi terlalu cepat menyebabkan air dalam jaringan tidak sempat keluar secara bertahap, sehingga jaringan mengalami stres osmatik dan dehidrasi mendadak yang bisa merusak struktur seluler. Alkohol 100% tercemar air, membuat proses dehidrasi tidak efektif karena air tetap tertinggal dalam jaringan. Ini menyebabkan kegagalan pada proses clearing dan impregnasi. Suhu parafin turun drastis saat impregnasi. Parafin tidak dapat menyerap sempurna ke dalam jaringan, akibatnya jaringan tidak sepenuhnya tersanggah dan tetap lemah sehingga mudah rapuh dan retak. Ya, oke, baik, sudah bagus jawabannya, Dek. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, rekomendasi apa kira-kira untuk mencegah kegagalan? Untuk nomor 2 bisa ya, Dek? Ya. Jadi baik Ibu, kami akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, setiap tahapan dalam pematangan jaringan bukan hanya prosedur teknis, tetapi punya fungsi biologis yang sangat penting. Dehidrasi harus dilakukan secara bertahap agar air keluar perlahan dari jaringan tanpa merusak struktur sel. Kemudian clearing pakai silol hanya efektif bila jaringan sudah kering dari air. Jika masih ada air, clearing gagal dan parafin tidak bisa masuk. Kemudian diimpregnasi dengan parafin butuh suhu stabil agar parafin tetap cair dan bisa masuk ke seluruh jaringan. Terima kasih ya atas jawaban kalian yang sudah sangat bagus. Insya Allah bisa lulus UTOM. Oke, itulah tadi materi dari saya. Kita bertemu lagi di pekan depan untuk materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.